Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Zaidayat di kelas 2A2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi Manufacture and Production Management System bab 10. Pengertian, sistem manajemen manufaktur adalah suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas manufaktur agar proses produksi berjalan efektif dan efisiensi. Sistem ini memanfaatkan informasi, teknologi, sumber daya manusia, mesin, dan material untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar kualitas, biaya, dan waktu. Dalam konteks sistem informasi manajemen atau SIM, sistem manajemen manufaktur berperan sebagai penyedia informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis, taktis, dan operasional. Tujuan sistem manajemen manufacture yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mesin, tenaga kerja, dan material. Yang kedua, menekan biaya produksi. Yang ketiga, ada menjamin kualitas produk. Yang keempat, memastikan ketepatan waktu produksi dan distribusi. Yang kelima, ada mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data. Masuk ke ruang lingkup sistem manajemen manufaktur, yang pertama yaitu ada perencanaan produksi, yang kedua ada perencanaan jumlah produksi, yang ketiga penjadwalan produksi, dan keempat ada perencanaan kapasitas. Ruang lingkup sistem manajemen manufaktur yang kelima meliputi pengendalian produksi, monitoring proses produksi, manajemen material, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja produksi. Kemudian sistem produksi material. Sistem produksi material adalah sistem yang mengatur aliran bahan baku sejak diterima dari pemasok, disimpan di gudang, diproses dalam produksi, hingga menjadi barang jadi. Jenis-jenis sistem produksi material ada 4, yaitu Make to Stock atau MTS, kemudian ada Assemble to Order atau ATO, kemudian ada Make to Order atau MTO, yang keempat ada Engineer to Order atau ATO. Kemudian ada perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning atau MRP. Sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang digunakan untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan material dalam proses produksi. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning MRP. Jenis material yang dibutuhkan, pertama ada jumlah material, yang kedua waktu pemesanan material. Komponen utama MRP adalah Master Production Schedule atau MPS, kemudian Bill of Material atau BOM. Selanjutnya ada Inventory Record File. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam manufacture. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian produk, di mana yang berisi mendukung MRP, MRP2, dan RRP. Yang keduanya itu mengurangi keterlambatan dan pembatasan. Yang kedua, pengelolaan persediaan, yang berisikan memantau stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, mencegah overstock dan stock out. Yang ketiga ada pengendalian kualitas, mencatat dan menganalisis data kualitas produk. Yang kedua ada membantu penerapan Total Quality Management TQM. Dan selanjutnya ada yang keempat adalah otomatisasi proses produksi, di mana mendukung penggunaan mesin CNC, robotik, dan IoT. Yang kedua ada integrasi dengan sistem Computer Integrated Manufacture atau SIM. Yang kelima ada pengambilan keputusan manajerial, menyediakan laporan real time dan data analitis.
Yang kedua, mendukung sistem decision support system DSS. Yang keenam, ada peningkatan daya saing yang berisikan mempercepat waktu produksi lifetime dan menekan biaya operasional. Masuk ke pengendalian dan evaluasi produksi. Yang pertama ada pengawasan proses produksi, yang kedua ada pengendalian kualitas atau quality control, yang ketiga ada analisis penyimpanan atau variance analysis, yang keempat ada evaluasi produksi yang dilakukan dengan melihat. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu sistem manajemen manufaktur dan produksi yang didukung oleh sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam mengintegrasikan seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pengendalian bahan baku, persediaan, pelaksanaan, produksi hingga distribusi produk jadi SIM. Memungkinkan perusahaan memperoleh data yang akurat dan real time sehingga keputusan manajerial dapat diambil secara cepat, tepat, dan efektif. Baik, masuk ke pengertian. SDLC adalah System Development Life Cycle atau siklus hidup. Pengembangan sistem adalah metodologi standar yang digunakan oleh organisasi untuk merancang, membangun, dan memelihara perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Mengapa SDLC itu penting? Karena prediktabilitasnya yang menjamin proyek selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya kualitas, memastikan produk akhir memenuhi ekspektasi pengguna melalui pengujian yang ketat. Yang ketiga ada transparansi, yaitu memberikan dokumentasi yang jelas di setiap tahapan agar tim memiliki pemahaman yang sama. Yang pertama, tahapan detail SDLC atau the 6 pillars. Tahap pertama, planning and recruitment analysis atau perencanaan. Ini adalah fondasi dari seluruh proyek. Tanpa perencanaan, proyek akan kehilangan arah. Aktivitas mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder atau pemilik bisnis, pengguna, dan manajemen. Fokus, menentukan cangkupan proyek, tujuan, anggaran, dan identifikasi potensi resiko. Output utama, dokumen SRS atau Software Requirement Specification yang berisi aturan main system. Yang kedua, sistem desain. Sistem desain ini menerjemahkan kebutuhan menjadi cetak biru teknis. Aktivitasnya merancang arsitektur sistem, desain database ERD, alur data, dan antarmuka pengguna. Fokus, bagaimana sistem akan bekerja secara logis dan teknis. Output utama dalam desain, dokumen desain teknis, high level, dan low level design. Yang ketiga, implementation atau coding pengembangan. Tahap di mana ide mulai diwujudkan menjadi kode program nyata. Aktivitasnya, programmer menulis kode sesuai dengan spesifikasi desain. Fokus, mengikuti standar penulisan kode agar aplikasi stabil, aman, dan mudah diperkembangkan di masa depan. Output utama, produk perangkat lunak seperti versi mentah, yang seperti source code. Keempat, ada testing atau pengujian. Di sini kita akan memastikan produk tidak memiliki cacat sebelum sampai ke tangan pengguna. Aktivitas, melakukan berbagai pengujian seperti unit testing atau cek fungsi kecil, integration testing atau cek alur antar fungsi, dan user acceptance test atau UAT. Fokus, menemukan bug atau kesalahan, dan memverifikasi apakah sistem sudah sesuai dengan dokumen SRS di tahap 1.
Kemudian yang kelima ada deployment atau peluncuran. Di peluncuran ini kita akan menerbitkan aplikasi ke lingkungan produksi agar bisa digunakan oleh user. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas ini adalah instalasi aplikasi di server, migrasi data, dan pelatihan bagi pengguna. Kemudian ada fokus, dan fokus ini transisi yang mulus dari lingkungan pengembangan ke tangan konsumen. Yang keenam ada maintenance, pemeliharaan. Siklus hidup aplikasi tidak berhenti setelah rilis. Aktivitas memperbaiki bug yang baru ditemukan, memperbarui keamanan, dan menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan di masa depan. Fokus menjaga relevansi dan performa sistem dalam jangka panjang. Berikut masuk contoh ke kasus nyata. Ada pengembangan aplikasi mobile banking. Agar presentasi Anda lebih menarik, berikut adalah alur SDLC jika kita mengembangkan aplikasi bank. Yang pertama yaitu adanya planning. Bank ingin nasabah bisa transfer tanpa ATM. Tim menganalisis aturan keamanan perbankan dan batas limit transfer. Yang kedua, ada desain. Desain membuat alur, login, masuk ke rekening, masukkan PIN, arsitek database menyimpan tempat penyimpanan riwayat transaksi yang sama. Dan yang ketiga, ada coding. Itu developer membangun sistem enkripsi dapat agar nomor rekening dan saldo tidak bisa dicuri orang saat dikirim lewat internet. Contoh kasus nyata pengembangan aplikasi mobile banking. Yang keempat, testing. Tim penguji mencoba skenario lupa PIN, saldo 0, hingga transfer ke rekening yang tidak ada. Semua lubang keamanan ditutup. Yang keempat, ada development. Yang kelima ada development. Aplikasi muncul di Play Store dan App Store. Nasabah mulai mengunduh. Yang keenam ada maintenance. 6 bulan kemudian, bank menambah fitur biaya listrik ke dalam aplikasi tersebut. Proses kembali lagi ke tahap perencanaan fitur baru. Sebagai penutup, saya akan menekankan bahwa SDLC bukanlah proses satu kali jalan, melainkan sebuah siklus berkelanjutan. Keberhasilan sebuah sistem sangat bergantung pada kedisiplinan tim dalam mengikuti setiap tahap tanpa meloncati satupun fase demi hasil yang maksimal. Dan pada proses ini, tahap tidak selesai dengan hanya setelah coding, tapi tetap melakukan testing dan maintenance kembali. Sekian, terima kasih.